Yo, minasan! Chapter 115 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul 18 Nyanyian Terkutuk, di mana Odin tampak unggul dengan kekuatannya, namun Sakata Kintoki tidak menyerah. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, tombak tak terkalahkan menembus sang pahlawan besar. Diawali dari Kintoki yang tampak menahan tubuhnya untuk terseret lebih jauh. Namun perutnya sudah terluka dan meneteskan banyak darah minasan, sehingga Kintoki dengan mulut yang berdarah tampak sangat kesakitan. Melihat itu, Odin justru tersenyum sambil memegangi tombak Gungnirnya yang meneteskan darah yang tersisa dari Kintoki. Para penonton manusia berteriak histeris, sementara di pihak dewa bersorak-sorai dengan bahagia. Heimdall mulai berbicara, "Seseorang, tolong pastikan apa sebenarnya yang baru saja terjadi." Sembari menonton reka ulang kejadian, Heimdall mengatakan bahwa tombak itu sudah kehilangan seluruh momentumnya ketika Sakata Kintoki menepisnya ke udara. Tetapi kemudian, entah bagaimana ia berbalik arah dan mengejarnya dari belakang. Penonton manusia tampak terperangah mempertanyakan, gerakan apa tadi itu? Seolah-olah tombak itu memiliki kehendaknya sendiri. Yang lainnya menyahut, maksudnya dia memilih menargetkan Kintaro dengan kemauannya sendiri. Di ruang VIP, Ares berbicara pada Hermes tentang Gungnir sebagai senjata dewa. Ternyata lebih mengerikan daripada rumor yang beredar. Hermes menjelaskan, sekali dilempar oleh Tuan Odin, Gungnir akan terus mengejar target selamanya sampai berhasil menembusnya. Ares pun mengerti, itulah sebabnya ia disebut sebagai salah satu senjata ilahi terkuat di seluruh Valhalla. Namun Ares tampak ketakutan membayangkan jika dirinya yang dikejar oleh Gungnir. Apa maksud Hermes? Tidak peduli seberapa jauh seseorang berlari atau bersembunyi, tombak itu akan terus mengejarnya. Itu tidak adil. Tidak. Itu benar-benar terlalu kuat. Di saat yang sama, Zeus yang duduk di samping Brunhild juga berbicara. Meskipun penuh misteri, itu jauh lebih kuat dari yang bahkan Zeus perkirakan. Namun tetap saja, Gungnir bukanlah hal yang seharusnya ditakuti. Yang seharusnya ditakuti adalah itu. Sejak tadi, dia terus bergumam pelan, nyanyian yang aneh itu, itulah sumber kekuatan Odin yang sebenarnya. Bukankah begitu? Brunhild tampak melirik sinis, tapi kemudian membenarkannya. Brunhild pernah mendengar legendanya, tetapi ini juga pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Brunhild yakin ini adalah kemampuan sejati Tuan Odin, yaitu Galder atau nyanyian terkutuk. Tiba-tiba saja muncul Hugin dan Munin yang sangat heboh. Mereka menertawakan Zeus dan Brunhild, menyebut keduanya yang berpura-pura seolah sudah memahami semuanya. Kedua gagak itu menyindir, "Kalian ini setengah dewa atau setengah bodoh? Baiklah, kami akan memberitahukannya. Itu adalah 18 nyanyian terkutuk milik Tuan Odin." Brunhild pun terkejut dengan angka 18 minasan. Diceritakanlah di antara 164 bait Odin dalam kitab kuno Havamal terdapat misteri mendalam yang disebut Galder. Terkadang ia menyembuhkan luka, di waktu lain ia memanggil badai, dan terkadang ia menghancurkan dunia. Dengan kata lain, 18 nyanyian terkutuk atau 18 Galder. Hugin dan Munin mengingatkan kejadian chapter lalu, yaitu mengangkat Kintaro di awal lalu melemparkannya terbang. Dan memastikan bahwa Gungnir tidak pernah meleset dari sasarannya. Galder membuat semua itu mungkin. Apakah mereka mengerti arti dari semua ini? Tepat sekali. Kekuatan yang tak terbayangkan itu dapat terwujud dalam 18 cara yang berbeda. Beginilah Tuan Odin menjadi dewa tertinggi bangsa Nordik. Jadi, bergetarlah, gemetarlah, rasakan ketakutan yang sama seperti manusia kesayangan kalian. Di sela-sela penonton, Haris tampak frustasi mempertanyakan, jika Kintaro bahkan tidak bisa mendekat,
Bagaimana mungkin ia bisa saling beradu senjata? Dia hanya akan dihancurkan oleh kemampuan ilahi Odin saja. Seperti yang kuduga, mustahil melawan Tuan Odin. Sasaki justru tersenyum, mengatakan, "Ya, bagaimanapun juga dia adalah dewa." Musashi ikut berkomentar, "Meski begitu, Sakata Kintoki juga sesuatu yang istimewa." Membuat Sasaki membenarkannya karena itu sangat mengejutkannya. Haris pun mempertanyakan maksud Sasaki, di mana Sasaki menjelaskan bahwa tombak itu datang dari titik buta Kintoki sepenuhnya. Namun, ia masih nyaris berhasil memutar tubuhnya dan menghindari luka fatal. Jika tidak, tubuhnya pasti sudah terbelah dua. Pria itu menerima serangan dari seorang dewa dan tetap hidup. Bahkan bagi seorang ahli bela diri yang sudah melangkah ke ranah para dewa, dia pasti telah menjalani latihan yang sangat keras. Dia tidak merencanakan untuk menghindarinya, tubuhnya hanya bergerak berdasarkan insting. Dewa atau bukan, dia bukan tipe pria yang akan begitu saja membiarkan dirinya dihancurkan. Haris pun tersenyum senang. Dia mulai tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak Sasaki sampai Sasaki tertunduk. Haris berkata, "Tentu saja, lagi pula kakak Hilde yang memilihnya. Saatnya bertarung dengan sungguh-sungguh," Sakata Kintoki. Tentu saja Musashi bingung melihat Haris yang suasana hatinya cepat berubah. Menurutnya, gadis itu benar-benar sulit ditebak. Kembali ke pertarungan, di mana Sakata Kintoki yang terluka dan kesakitan berpikir bahwa serangan itu masuk cukup dalam di tubuhnya. Jika dia bisa melakukan itu sesering yang dia mau, maka Kintoki benar-benar dalam masalah. Tapi Kintoki justru mengangkat kapaknya dan tersenyum senang. Menurutnya, Odin memang pantas disebut dewa tertinggi bangsa Nordik. Namun, Odin malah mengejek Kintoki, mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa sampah seperti Kintoki memiliki rune milik para dewa primordial. Namun pada akhirnya, sampah manusia tetaplah sampah manusia. Dan Kintoki tidak pantas menjadi lawan bagi keilahian tertinggi seperti Odin. Sakata lantas tertawa dan langsung berlari menerjang Odin, mengatakan, "Kalau begitu, mari kita buktikan." Odin kini mengangkat tombaknya dan heran karena Kintoki masih bisa tertawa. Keduanya saling serang dan memblokir, lalu Kintoki bergerak ke belakang Odin untuk menebasnya. Tapi Odin mengaktifkan mantra yang energinya menyelimuti telapak tangannya. Teknik itu bernama Sextigalder atau nyanyian terkutuk ke-6. Helvida, kutukan penangkal yang menghancurkan bayangan. Brunhild tahu kalau ini buruk. Dia berseru bahwa Odin akan melemparkannya lagi. Namun sebelum itu terjadi, Kintoki justru melompat tinggi dan dari atas berusaha menerjang Odin dengan kapaknya. Kintoki mengatakan, "Kau pikir berapa kali aku akan tertipu dengan trik yang sama?" Kita pun diperlihatkan Kintoki yang mengaktifkan tekniknya bernama Golden Lightning X. Sayangnya, Odin di sini terus membaca mantra minasan. Panah mundur, pedang hancur, Fimmtigalder atau nyanyian terkutuk kelima, Fafnir, perisai cincin ilahi. Muncullah 5 perisai dari segala sisi tubuhnya untuk melindungi tubuh Odin dari serangan Kintoki minasan. Ketika kapak Kintoki bertabrakan dengan perisai itu, siapa sangka Kintoki lah yang justru terlempar. Kintoki pun menghentikan tubuhnya yang terseret sambil bertanya-tanya, "Apa-apaan?" Heimdall berteriak pada para penonton bahwa Kintoki telah melancarkan serangan balasan dari belakang. Tetapi ia terpental oleh perisai yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Odin pun melirik Kintoki dengan santai, di mana Kintoki lagi-lagi mendekat untuk melancarkan serangannya. Berkali-kali Kintoki menyerang dari semua sisi tubuh Odin dengan teknik bernama Furious Flash. Tapi tak satu pun serangan Kintoki mampu tertembus minasan. Kalau diperhatikan, Kintoki tidak hanya menggunakan kapaknya, tapi juga meninju, menendang, dan terus bergerak tanpa henti. Sementara Odin hanya merapalkan mantranya. Heimdall berteriak bahwa di sekeliling Tuan Odin, perisai muncul, menghilang, lalu muncul lagi. Hujan serangan secepat cahaya dari Kintoki benar-benar dihentikan.
Kintoki yang perut kirinya terus meneteskan darah mulai berdecak, mengatakan bahwa dia sudah bertarung habis-habisan di sini. Dan Odin bahkan tidak melihat ke arah dirinya. Penonton manusia tampak cemas, mempertanyakan sebenarnya perisai apa itu? Serangan Kintaro sama sekali tidak berpengaruh. Di sisi penonton dewa, terlihat Forseti yang tertawa dengan sombongnya, menertawakan para manusia yang terkejut. Itu adalah... Kilas balik dimulai sewaktu Forseti masih kecil Minasan. Diceritakan sebelum Asgard memiliki dinding pelindungnya, bangsa Jotun berkali-kali melakukan penyerbuan. Di saat para raksasa tepat berada di hadapan Forseti yang ketakutan, Forseti lantas menangis dan merasa bahwa ini adalah akhir hidupnya. Dan ketika raksasa itu sudah bersiap menghantam Forseti dengan kapak raksasanya, siapa sangka muncul seorang dewa yang menolong Forseti dengan perisai kuatnya. Terlihat setelah kapak raksasa itu saling beradu dengan perisai, raksasa itulah yang terlempar dan dikalahkan Minasan. Para Jotun terkuat mampu dipukul mundur oleh perisai yang tak tertembus. Serangan mereka tidak mampu menyentuh sedikit pun sang dewa tanpa nama itu. Perisai itu bernama Fafnir. Forseti yang selamat lalu bertanya, "Siapa sebenarnya dirimu?" Dewa tanpa nama itu pun menjawab bahwa namanya Odin. Dia tersenyum menyeramkan dan menantang para raksasa Jotun untuk bertarung melawannya. Dijelaskanlah bahwa Odin menyerang dengan tombak yang tak mungkin dihindari, yaitu Gungnir, dan bertahan dengan perisai tak tertembus, yaitu Fafnir. Forseti yang amat mengagumi Odin mengatakan, justru karena kekuatan luar biasa inilah nama Tuan Odin dikenal di seluruh jajaran dewa Nordik, yang berarti mengalahkan Tuan Odin bahkan bagi para dewa sendiri adalah sesuatu yang mustahil. Ternyata ucapan Forseti ini sampai di telinga Sakata Kintoki Minasan. Kintoki tersenyum senang mengatakan, "Mustahil ya? Hebat." Bersamaan dengan itu, para penonton dewa mulai meneriakkan pujian atas kehebatan Odin dengan berteriak Sigfoder Odin, Sigfoder Odin, yang berarti ayah kemenangan Odin. Heimdall menyampaikan bahwa para dewa yang yakin akan kemenangan Tuan Odin, mereka mulai meneriakkan sorakan Sigfoder. Kita pun diperlihatkan 4 raja surgawi Yorimitsu dan seekor beruang. Urabe no Suetake berpikir, sejak menerima serangan pertama itu, Kintoki tidak terlihat seperti biasanya. Watanabe no Suna berkomentar bahwa Kintoki bertarung seperti orang bodoh. Lalu Minamoto no Yorimitsu tertawa dan mengatakan, "Bukankah orang bodoh memang bertindak seperti orang bodoh? Tapi memang, itu bukan gaya bertarung Kintoki yang biasanya." Ada pula teman dekat Kintaro yaitu beruang gunung Ashigarayama yang bersuara growl. Serta Usui Sadamitsu yang terdiam tapi tampak khawatir. Kembali ke pertarungan, di mana Odin menyindir Kintoki yang sudah tidak mampu lagi menghindari apa yang akan datang selanjutnya. Menurut Odin, dengan lemparan ini, dia akan mengakhiri hidup Kintoki. Tapi, Odin malah dibuat terkejut karena Kintoki malah tersenyum santai Minasan. Dia mengatakan, "Astaga, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Mustahil adalah rasa favoritku." Kintoki lantas membuang kapak raksasanya ke lantai Valhalla dan memperlihatkan kedua tangan kosongnya. Kintoki berteriak, "Baiklah, ayo!" Tertulis pada panel akhir, dia tersenyum di hadapan keputusasaan. Dan chapter 115 Record of Ragnarok pun berakhir sampai di sini Minasan. Wah, bagaimana ceritanya dewa sekuat Odin malah mau dilawan pakai tangan kosong Kintoki? Apakah memang tidak ada cara untuk bisa mengalahkan Odin? Ataukah memang benar kalau Kintoki ini hanyalah karakter tumbal? Padahal banyak sekali yang protes kalau karakter dari Jepang sudah pasti akan menang. Seperti pertarungan spin-off-nya. Ups, keceplosan. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.